Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Gunes Denis Jupri, Muhammad Hasan Salhamijik, Ibnu Andriansah, Muhammad Tarawata Sanka, dan Muhammad Pakiudin akan membahas tentang sistem informasi dana desa berbasis web dengan metode waterfall. Yang pertama ada jadwal kegiatan, di mana pada bulan Mei di minggu kedua kami melakukan perizinan. Kemudian di minggu ketiga dan keempat kami melakukan observasi dan survei. Lalu di bulan Juni pada minggu pertama dan kedua kami membuat laporan dan aplikasi. Dan di minggu ketiga kami mempresentasikan laporan dan aplikasi sekaligus merevisi hasil kerja kami. Berikut ini adalah langkah-langkah dari metode waterfall. Yang pertama ada requirement definition. Pada tahap ini, proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software. Untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat, maka para software engineering harus mengerti tentang domain informasi dari software, misalnya fungsi yang dibutuhkan, user interface, dan karakter pengguna. Kemudian ada sistem dan software design. Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan di atas menjadi representasi ke dalam bentuk blueprint software sebelum coding. Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap sebelumnya. Indikator perancangan perangkat lunak adalah desain perangkat lunak, use case, flowchart, dan diagram aliran data atau DFD seperti dua aktivitas sebelumnya. Maka pada proses ini harus juga didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software. Selanjutnya ada implementation and unit testing. Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer, maka desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang nyata dan dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Tahap ini merupakan implementasi dari tahap desain yang secara teknis nantinya dikerjakan oleh programmer. Lalu ada integration and system testing. Sesuatu yang dibuat haruslah diuji cobakan, demikian juga dengan software. Semua fungsi-fungsi software harus diuji cobakan agar software bebas dari error dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Testing dapat dilakukan dengan melibatkan setidaknya 3 ahli, antara lain yang pertama ahli desain untuk menguji kesesuaian antara desain dengan pengguna, kesesuaian desain dengan isi dan fungsi perangkat lunak. Yang kedua ada ahli isi untuk menguji kesesuaian antara konten atau substansi dengan tujuan pengembangan. Dan yang ketiga ada ahli media atau perangkat lunak untuk menguji apakah perangkat lunak yang dikembangkan berjalan dengan baik dan pengaruhnya terhadap aplikasi lain. Operation and maintenance, pemeliharaan suatu software diperlukan. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu. Ketika dijalankan mungkin saja masih ada error kecil yang tidak ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software. Supportingnya dengan software lain membutuhkan upgrading perangkat lunak. Proses ini bergantung pada dua hal, yaitu hubungannya dengan perangkat lunak lain dan permintaan dari user itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang use case, class, dan diagram. Yang pertama itu use case. Berikut ini adalah tampilan dari use case. Nah, di sini tuh terdapat dua aktor, yaitu admin dan manajemen, di mana admin dapat melakukan login, input data kategori, input data transaksi, dan input data rekening, input data pengguna, melihat laporan, dan mencetak. Sementara manajemen hanya dapat melakukan login, input data transaksi, dan melihat laporan saja. Terus kelas diagram. Pada bagian ini terdapat 7 kelas, yaitu admin, bank, manajemen, user, rekening, kategori, dan transaksi. Terakhir itu diagram activity. Di sini admin melakukan login, lalu sistem akan menuju menu dashboard. Kemudian admin menginput data transaksi, maka sistem akan menuju menu transaksi. Lalu admin akan menginput data rekening, maka sistem akan menuju menu rekening bank, dan sistem akan mencetaknya. Tampilan aplikasi. Pertama, tampilan login. Ini merupakan tampilan awal pada aplikasi di mana admin harus login dengan memasukkan username dan password. Tampilan dashboard merupakan tampilan awal setelah login. Pada tampilan ini terdapat beberapa menu seperti data kategori, data pengguna, laporan, pengganti password, dan logout. Tampilan data kategori
merupakan tampilan yang memperlihatkan data-data kategori transaksi keuangan. Tampilan data transaksi merupakan tampilan yang berisikan data transaksi seperti pemasukan dan pengeluaran dana. Pengganti password merupakan tampilan untuk mengubah password. Tampilan rekening bank merupakan tampilan yang berisikan data rekening bank. Tampilan data pengguna merupakan tampilan yang menunjukkan data pengguna. Terdapat dua pengguna, yaitu admin dan manajemen. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.